Pernahkah kamu berpikir bahwa satu keputusan kecil bisa mengubah seluruh hidupmu? Dicaci, dilecehkan, hampir mati direnggut takdir. Seorang perempuan sederhana pernah dianggap tidak berguna, terhina di tanah asing, bahkan nyaris kembali ke Indonesia dalam peti jenazah. Hari ini, ia berdiri sebagai pahlawan keluarga, membuka jalan hidup baru untuk banyak orang lain. Siapa sangka, perjalanan hidup seorang mantan TKI bisa menggetarkan hati jutaan orang. Subscribe sekarang untuk kisah nyata penuh inspirasi seperti ini. Karena cerita hari ini akan membuktikan satu hal sederhana. Jika kamu tidak menyerah, takdir pun bisa kamu jinakan. Indonesia memiliki lebih dari 9 juta warga yang bekerja di luar negeri. Mereka kita sebut TKI atau Pekerja Migran Indonesia. Di balik label itu, sering tersimpan luka yang jarang diceritakan. Tidak semua orang pergi ke luar negeri karena ambisi besar. Banyak yang terpaksa. Lahir di keluarga miskin, pendidikan rendah, pilihan hidup sempit. Mereka hanya ingin satu hal, membuat keluarga di kampung bisa makan layak, bisa sekolah, bisa punya masa depan lebih baik. Bayangkan, layar kamera menyorot sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rumah papan, jalan tanah, sawah yang bergelombang. Disinilah cerita kita dimulai. Tentang seorang perempuan bernama Sari. Bukan artis, bukan tokoh besar. Hanya seorang anak petani yang dulu sering diejek karena dianggap tidak punya masa depan. Sudahlah, kamu perempuan, paling juga nikah muda. Abis itu nasib tergantung suami. Kalimat seperti itu menghantuinya sejak kecil. Ayahnya buruh tani, ibunya pemilik warung kecil. Setiap malam, perdebatan tentang uang menjadi lagu pengantar tidur mereka. Saat berusia 19 tahun, sebuah brosur dari agen penyalur TKI mengubah jalan hidupnya. Di atas kertas, semua terlihat cerah. Gaji besar, fasilitas, tiket keluar dari penjara kemiskinan. Sari mengambil satu keputusan besar, pergi ke negeri seberang. Meski dihina tetangga, meski keluarganya ragu, meski hatinya penuh ketakutan. Siapa sangka, keputusan itu akan menyeretnya ke jurang paling gelap. Namun dari sanalah ia bangkit. Ini adalah kisah nyata, sebuah biografi inspiratif dari perempuan biasa yang menjadi luar biasa. Sari lahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak kecil, ia terbiasa mengalah. Mengalah untuk makanan, mengalah untuk mimpi. Seragam sekolahnya tambalan di sana-sini. Sepatu usang. Sore hari saat teman-temannya bermain, Sari membantu ibunya menyiapkan dagangan. Tapi Sari punya kebiasaan kecil yang kelak menyelamatkannya. Ia suka belajar diam-diam, membaca koran bekas, mendengarkan radio, mengamati orang tokoh. Ia memendam keyakinan sederhana. Hidupku seharusnya tidak hanya seperti ini. Satu-satunya guru yang mendukungnya adalah Bu Ratna. Sari, kamu anak pintar. Jangan biarkan keadaan menentukan masa depanmu. Saat kelas 2 SMA, ayahnya jatuh sakit parah. Tidak ada biaya pengobatan. Sari terpaksa berhenti sekolah. Ia menangis berhari-hari. Bukan karena kehilangan sekolah, tetapi karena takut mimpinya mati. Desa itu menjadi saksi. Teman-temannya menikah muda, ada yang melahirkan di usia belasan. Sari takut terjebak. Ia tidak ingin menjadi cerita sedih itu. Sebuah mobil agen penyalur datang membawa brosur bergambar gedung-gedung tinggi. Tulisan besar, kerja di luar negeri, gaji 10 juta per bulan. Angka itu seperti hipnosis. Sari pulang membawa brosur. Malamnya, ia bilang ke ibunya, "Mah, aku mau keluar negeri." "Tidak, kamu perempuan, bahaya." "Terserah, paling juga jadi pembantu." Air mata Sari jatuh. Namun ayahnya yang lemah berkata lirih, "Kalau itu yang terbaik untuk kamu, kami dukung." Sari pergi dengan satu janji dalam hati. "Aku akan pulang sebagai pemenang." Training 2 bulan menjadi bekal. Bahasa dasar, cara merawat rumah, anak, memasak. Sari bukan hanya ingin bekerja, ia ingin menjadi yang terbaik.
Bandara terasa seperti mimpi. Lampu terang, suara pengumuman. Dalam hati ia berkata, dunia ini terlalu besar untuk seseorang sepertiku. Aku harus bisa. Di majikan pertama, hari-harinya berjalan baik. Ia mengirim uang, ayahnya berobat, adiknya sekolah. Ia pulang kontrak pertama dengan tabungan, bisa bantu bangun pondasi rumah, beli motor untuk ayah. Tetapi hidup tidak pernah berhenti menuntut. Kebutuhan terus datang, sekolah, biaya pengobatan, warung sepi. Sari memutuskan untuk kembali. Kali ini gaji lebih besar, peluang lebih menjanjikan. Ia tidak tahu pintu yang dibuka kali ini akan mengarah ke kegelapan yang nyaris mematikannya. Di rumah majikan baru, suasana berbeda. Majikan laki-laki dingin, majikan perempuan sering memaki. Buruh murah, kamu sampah. Majikan laki-laki mulai menunjukkan gelagat berbahaya. Ia dipaksa melakukan tugas yang tidak pantas. Setiap penolakan berujung ancaman. SIM card diambil, paspor disita, pintu dikunci. Sari merasa seperti tahanan. Suatu malam, lelaki itu memaksa. Sari berteriak, berontak, menangis. Ia kabur ke kamar mandi dan mengunci diri sepanjang malam. Keesokan harinya, pukulan, dibentak, dilarang makan. Sari menangis diam-diam saat mencuci piring. Ia mulai merencanakan pelarian, menghafal jadwal, mempelajari pintu, menghitung momen ketika majikan pergi. Malam itu, saat lelaki itu mencoba menyerang lagi, Sari nekat. Ia memukulnya dengan vas kaca, lalu melompat dari lantai 2. Tubuhnya menghantam tanah, kaki patah, kepala berdarah. Ia hampir tidak bisa bergerak. Tetangga menjerit, ambulans datang, polisi datang. Majikan menuduhnya pencuri, memutarbalikkan cerita. Berbulan-bulan di rumah penampungan, antara harapan dan deportasi. Seorang volunteer datang dari organisasi pekerja migran. Mereka memperjuangkan kasus Sari, mengurus perawatan, dokumen, hingga akhirnya ia bisa pulang. Sari pulang, tetapi bukan sebagai pemenang. Ia pulang seperti pecahan kaca. Mentalnya koyak. Desa kembali berbisik. Ia mengurung diri berminggu-minggu, merasa hidupnya selesai. Namun di titik paling gelap itulah sesuatu mulai berubah. Sari melihat ibunya menangis setiap malam karena utang. Ayahnya lemah, adiknya berhenti kuliah. Ia sadar, menyerah bukan pilihan. Ia teringat Bu Ratna, jangan biarkan keadaan menentukan masa depanmu. Sari membuka kembali buku catatannya. Ia punya pengalaman, keterampilan, ilmu. Ia mulai mengumpulkan mantan TKI, membuka pelatihan, bahasa, keterampilan rumah tangga, hak pekerja. Awalnya 2 orang, lalu 5, lalu puluhan. Pusat pelatihan itu menarik perhatian organisasi lokal dan pemerintah daerah. Bantuan modal datang. Sari bukan lagi TKI gagal. Ia menjadi perempuan pemberani yang mengubah nasib banyak orang. Ia mengubah luka menjadi kekuatan, mengubah cacian menjadi pelajaran. Hari ini, bangunan kecil di depan rumahnya bukan lagi warung sepi. Itu adalah pusat pelatihan dengan banner dari desa menuju dunia. Belajar, berani, berdaya. Sari sudah membantu lebih dari 200 calon pekerja migran. Mereka berangkat lebih siap dengan ilmu dan keberanian. Mungkin di mata dunia, Sari bukan siapa-siapa. Tidak ada buku tebal, tidak ada wawancara media besar. Namun bagi keluarga yang hidupnya berubah berkat pelatihannya, Sari adalah pahlawan. Sari pernah bertanya, kenapa aku harus mengalami semua itu? Jawabannya muncul perlahan. Penderitaan bukan hukuman, melainkan sekolah. Pelajaran pertama, kemiskinan bukan akhir cerita. Pelajaran kedua, luka bukan alasan untuk berhenti. Pelajaran ketiga,
orang yang diremehkan bisa melampaui ekspektasi dunia. Kini, banyak yang dulu meremehkan datang meminta saran. Mungkin terlambat untuk minta maaf, namun tidak terlambat untuk belajar. Untuk kamu yang menonton, mungkin sekarang kamu sedang di fase gelap. Mungkin kamu lelah, mungkin kamu ingin menyerah. Ingat, tidak ada malam tanpa pagi. Kekuatanmu hari ini mungkin bukan untukmu sendiri, tapi untuk menyelamatkan orang lain besok. Jika cerita ini menyentuhmu, tolong like dan share agar lebih banyak orang tahu. Dan jika kamu belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah yang menguatkan ini. Kalau kamu sedang merencanakan kerja di luar negeri, pelajari negara tujuan, catat hak-hakmu, simpan salinan dokumen, dan connect dengan komunitas pekerja migran. Sari mengubah masa lalu jadi pelajaran konkret untuk banyak orang. Kamu juga bisa. Kisah ini bukan hanya tentang Sari. Ini tentang jutaan orang yang pergi demi keluarga, demi harapan, demi masa depan. Jika kamu ingin lebih banyak cerita nyata dan inspiratif, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap kuat, tetap percaya pada dirimu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kamu hebat karena memilih untuk belajar hari ini. Subscribe channel Narasi Inspiratif sekarang. Dapatkan kisah baru setiap 2 hari sekali. Sampai jumpa, tetap kuat, kamu adalah pemeran utama dalam cerita hidupmu.